Waspada bahaya pedofilia. Lindungi anak Anda dari para pedofil. Apakah sebelumnya teman-teman tahu apa itu pedofilia? Nah, jadi pedofilia itu adalah suatu kelainan seksual yang berupa hasrat atau fantasi impuls seksual yang melibatkan kepada seorang anak. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa laki-laki atau perempuan terhadap anak kecil itu bisa disebut dengan kelainan hormon atau kejiwaan terhadap seksual atau pedofilia. Seseorang bisa dikatakan sebagai pedofilia jika seorang dewasa mempunyai ketertarikan seksual terhadap anak-anak. Nah, anak-anak tersebut menjadi sasaran pemuas nafsu seksual orang dewasa itu. Penyebab munculnya ketertarikan seksual ini bisa disebabkan pertama, oleh pengalaman masa kecilnya yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya. Dan yang kedua, bisa juga karena trauma pada masa anak-anak atau mereka pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa. Apakah teman-teman tahu bahwa pedofilia itu ada penyebabnya loh? Faktor yang pertama adalah faktor psikopatologi dan kepribadian. Hal ini biasanya seorang pedofilia pernah melakukan pelanggaran seksual terhadap anak atau mengkonsumsi pornografi ketika masih anak-anak. Pengalaman seksual pada masa anak-anak dirasa sangat menyenangkan, sehingga pada saat dewasa mereka menginginkan rasa kegembiraannya pada masa lalu. Seperti beberapa kasus pedofilia, pria atau wanita yang teraniaya secara seksualnya pada masa anak-anak sekarang akan membalikan situasi sebagai usaha untuk mendapatkan perasaan berkuasa. Dengan demikian, seorang korban pedofil memiliki faktor risiko menjadi seorang pedofilia pada masa dewasanya. Pada umumnya, luapan emosi jiwa sang anak akan terekspresi ketika ia tumbuh menjadi dewasa. Ekspresi kemarahan yang tercermin dari perilaku kekerasan itu akan ditunjukkan kepada anak di bawah umur. Nah, hal itu disebut dengan pedofilia. Yang kedua, yaitu ada faktor gangguan genetis. Kaum pedofilia biasanya mengalami gangguan perkembangan seperti perkembangan saraf, lalu dikuatkan oleh ciri fisik seperti seorang yang bertubuh pendek, kecerdasan yang lebih rendah, tingkat androgen prenatal, atau pernah melakukan pelanggaran seksual terhadap anak-anak. Yang ketiga ada faktor biologis. Mereka menganggap bahwa pedofilia ini terjadi karena adanya kelainan pada hormon seksual pria atau wanita pada serotonin kimia otaknya. Tapi hal ini itu belum terbukti sebagai faktor dalam pengembangan pedofilia. Keempat, itu pandangan sosial kultural. Mereka berpendapat bahwa penyebab pedofilia itu kompleks dan bervariasi. Individu pedofilia ini biasanya dianggap sebagai individu yang lemah, pemalas, mempunyai hubungan sosial yang canggung dan seorang penyendiri. Dan mereka biasanya akan merasa terancam oleh orang dewasa. Kemudian mereka berbeloklah kepada anak-anak untuk mendapat kepuasan seksual. Karena menurut seorang pedofilia, anak-anak tidak banyak mengkritik dan menuntut. Selanjutnya, ciri-ciri pedofil. Yang pertama, memiliki riwayat perilaku homoseksual sebelum menjadi pelaku. Dan yang kedua, tertarik kepada sesama jenis yang usianya masih anak-anak. Para pelaku pedofil aktif mendekati anak-anak yang cenderung pendiam, kurang perhatian, terlihat lemah, dan sedang ada masalah di rumah atau di sekolah. Kemudian, para pedofil membangun kepercayaan anak dan orang tua dengan cara memberikan perhatian yang lebih terhadap anak-anak. Kemudian, para pelaku selalu mencari alasan untuk memberi bimbingan atau hukuman terhadap anak-anak agar dirinya selalu berduaan dengan mereka di tempat-tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, kepolosan anak-anak dalam hal ini banyak dimanfaatkan oleh mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu dampak perilaku pedofil. Seseorang yang menjadi korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional, tidak hanya dipandang dari aspek legal, tetapi juga sosial dan kultural. Kemudian, kekerasan seksual yang terjadi pada masa anak-anak merupakan suatu peristiwa krusial
karena membawa dampak negatif pada kehidupan korban di masa dewasanya. Dan dampak jangka panjang, kekerasan seksual pada masa anak-anak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Kemudian efek trauma yang tertanam pada jiwa sang anak yang mengalami kekerasan seksual akan berkembang menjadi luapan emosi jiwa atau bahkan dapat tumbuh menjadi penyakit psikologis saat anak tersebut berkembang menjadi individu dewasa. Masa depan anak akan hancur karena akan terus dihantui oleh perasaan takut terhadap peristiwa yang sebelumnya tidak pernah dengar atau dilihat. Anak yang mengalami gangguan psikologis akan berperilaku seperti suka mimpi buruk, insomnia, mudah bertindak agresif, atau sebaliknya sering mengurung diri atau menarik diri dari lingkungan. Jika pengalaman itu dibiarkan atau tidak diketahui oleh orang tua, maka anak akan mengalami kesedihan mendalam, ketakutan, kecemasan, dan kemarahan yang terpendam sampai depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan tersebut yang dapat menimbulkan traumatik berkepanjangan.